Lagi rame banget nih perdebatan soal apakah AI bakal bikin pekerjaan SEO jadi nggak relevan lagi. Banyak yang khawatir kan? Tapi gimana kalau ternyata perusahaan-perusahaan AI terbesar di dunia malah melakukan hal yang sebaliknya? Hari ini, kita bakal coba ikuti jejak uang untuk mengungkap sebuah fakta yang jujur aja cukup mengejutkan. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau AI udah bisa jawab semua pertanyaan kita secara langsung, buat apa lagi kita repot-repot optimasi website buat mesin pencari? Ini adalah sebuah kekhawatiran yang sangat wajar bagi kita semua yang berkecimpung di dunia digital. Dan rasa takut ini makin menjadi-jadi gara-gara headline kayak gini, yang seolah-olah udah ngasih pengumuman resmi kalau SEO sudah wafat dan era baru Generative Engine Optimization atau GEO telah tiba. Narasi yang beredar di luar sana emang jelas banget, SEO sudah tamat. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Oke, disinilah ceritanya jadi seru banget. Kita bakal geser sedikit dari apa yang katanya orang-orang ke apa yang sebenarnya dilakukan sama perusahaan AI raksasa. Soalnya tindakan mereka ini kok kayaknya bertolak belakang banget ya sama narasi SEO sudah mati tadi. Coba deh kita bayangin sejenak. Gimana kalau perusahaan yang menciptakan teknologi yang katanya bakal membunuh SEO, malah mereka sendiri yang jor-joran berinvestasi besar pada keahlian SEO? Nah, ini dia inti dari teka-teki yang akan kita bongkar hari ini. Oke, kita mulai dari nama yang paling besar dulu ya, OpenAI, sang pencipta ChatGPT. Bukannya ninggalin mesin pencari, mereka justru lagi aktif banget loh nyari talenta baru untuk sebuah peran yang sangat-sangat spesifik. Dan coba lihat ini, mereka itu bukan nyari penulis konten biasa. Posisi yang mereka buka adalah content strategist dengan keahlian SEO mendalam. Ironis banget kan? Perusahaan AI yang digadang-gadang jadi pengganti Google, malah nyari pakar biar trafik dari Google tetap ngalir deras. Nah, ini bagian yang paling bikin kaget. Lihat angkanya. OpenAI itu nawarin gaji sampai hampir $400.000 setahun. Atau kalau dirupiahkan, itu sekitar 6 miliar rupiah loh. Ini bukan lagi sekedar rekrutmen biasa loh. Ini adalah sebuah investasi strategis yang masif. Mereka mempertaruhkan jutaan dolar pada kekuatan CEO. Dan ternyata bukan cuma OpenAI doang. Kompetitor utamanya seperti Anthropic yang bikin Claude dan juga Perplexity melakukan hal yang persis sama. Ini bukan kebetulan, ini udah jadi tren di industri. Pesan yang mereka sampaikan itu jelas banget. Untuk bisa tumbuh besar di era AI, Anda tetap butuh SEO yang kuat. Oke, jadi kita udah tahu apa yang mereka lakukan. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Kenapa? Kenapa sih perusahaan yang seolah-olah mendefinisikan ulang cara kita mencari informasi malah bergantung banget sama SEO tradisional buat pertumbuhan mereka? Ternyata ada logika yang cerdas banget di baliknya. Pertama, kita lihat dulu yang namanya otoritas domain. ChatGPT punya skor nyaris sempurna, 99, jauh di atas para pesaingnya. Skor ini tuh ibarat reputasi, semakin tinggi, semakin Google percaya sama situs itu. Nah, reputasi kuat ini dibangun lewat PR dan tentu saja fondasi SEO yang kokoh dari awal. Sekarang kita bahas yang sedikit teknis, tapi ini penting banget. Namanya semantic URL, gampangnya gini deh. Ini adalah alamat web yang bisa ngomong dan jelasin isinya apa, baik ke kita maupun ke mesin pencari. Dan slide ini ngejelasinnya dengan pas banget. Anggap aja Anda mau pesen burger. Anda pasti bilang, saya mau burger kan? Bukan, saya mau item nomor 23872E3. Nah, ChatGPT pakai kata-kata yang jelas di URL-nya, kayak cara membuat roti sourdough. Ini langsung ngasih tahu Google dan kita semua halaman ini isinya tentang apa. Sementara Claude pakai kode acak. Jelas, pendekatan ChatGPT jauh lebih gampang ditemuin. Dan inilah hasilnya. Dengan investasi sekitar $600.000 setahun untuk tim SEO-nya, ChatGPT diproyeksikan bisa dapat pemasukan lebih dari $90 juta per tahun cuma dari trafik organik. Itu artinya, return on investment-nya mencapai 15.200%. Angka ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya mesin pertumbuhan SEO buat mereka. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Artinya, narasi SEO sudah mati itu salah besar. SEO itu nggak mati. Dia cuma lagi berevolusi. Permainannya udah berubah dan sekarang jadi jauh lebih cerdas dan lebih strategis dari sebelumnya. Yuk kita lihat perubahannya. Dulu SEO itu mainnya soal berapa banyak kata kunci. Sekarang fokusnya ke niat pengguna. Dulu konten itu yang penting sebanyak-banyaknya. Sekarang yang penting adalah menjawab pertanyaan sampai tuntas. Intinya, SEO udah bergeser dari permainan kuantitas ke permainan kualitas dan pengalaman pengguna. Ironisnya lagi, justru karena ada AI, konten buatan manusia jadi makin berharga. Kenapa?
Karena AI itu butuh sumber buat belajar, dan sumber terbaiknya ya konten berkualitas yang kita buat. Hal-hal kayak pengalaman nyata, keahlian, dan kepercayaan, atau yang Google sebut EEAT, itu susah banget ditiru mesin. AI bisa ngasih info, tapi bisnis kita lah yang ngasih solusi nyata. Oke, setelah kita lihat semua buktinya, mulai dari investasi para raksasa AI, strategi cerdas di baliknya, sampai evolusi SEO itu sendiri, sekarang waktunya kita jawab tuntas pertanyaan di awal tadi. Jadi, ini dia jawabannya. SEO itu sama sekali nggak mati. Justru, sekarang SEO jadi jauh lebih strategis, dan perannya jauh lebih penting dari sebelumnya. Di dunia yang makin ramai ini, punya strategi SEO yang pintar itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan buat bertahan dan menang. Lantas, gimana caranya kita bisa menang? Ada 4 langkah kunci. Pertama, bangun brand yang kuat biar orang nyariin nama Anda langsung. Kedua, bikin konten yang beneran ngebantu dan punya sentuhan manusiawi. Ketiga, jangan pernah lupakan pencarian lokal. Dan terakhir, pastikan rumah atau website Anda punya fondasi teknis yang kokoh. Itu resep suksesnya. Kita tutup dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. AI itu bukan pembunuh SEO. Sebaliknya, AI justru memaksa SEO untuk jadi lebih baik, lebih pintar, dan lebih fokus pada manusia. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah SEO masih relevan, tapi apakah strategi SEO Anda sudah siap untuk menyambut perubahan ini? Terima kasih sudah menyimak.